Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan dan juga ada 8 saham di sektor telekomunikasi. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam Tebik, ketujuh Tower, dan terakhir MTEL. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup menguat 0,872%, menguat sendiri di zona Asia ya, karena regional Asia lainnya merah, dan ditutup di 6.928 transaksi. Sampai saat ini ada di 20,4 triliun dan asing net buy di 1,8 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya, ini ISG-nya candle tanggal 2 Maret tuh error ya di TradingView, tapi ini dia rebound. Jadi kemana arahnya untuk ISG? ISG tetap minggu depan potensi masih naik, arahnya akan uji all time high lagi, uji 7.000. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga naik ya. Jadi tutupannya di harga tertingginya dari minggu lalu ya. Harga tertinggi minggu lalu di 6929 dan ini tipis ya, masih di bawah harga tertinggi minggu lalu, tapi peluangnya tetap naik karena membentuk lower high dan higher high. Jadi menarik untuk IHSG, diperhatikan minggu depan lanjut uptrend, tapi kemungkinan ya yang bawa uptrend bukan lagi sektor komoditas ya. Mungkin komoditas akan koreksi dulu 1 2 3 hari, diganti sektor lain baru tuh dikebut lagi sama komoditas. Bisa seperti itu. Ya, untuk IHSG langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang hari ini ditutup di harga 5.400 sama harga penutupan hari kemarin. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, ISAT membuat candle hammer dan ekornya sangat panjang ya. Jadi apakah ini ada tanda-tanda pembalikan arah? Bisa jadi. Yang penting minggu depan dia bisa tutupannya di atas 5.600. Itu menarik. Apalagi kalau hari Senin langsung rebound dan bisa tutup di atas 5.600. Jadi dia harus naik sekitar 4%. Ya semoga aja itu terjadi dan arah ISAT bisa kembali konsolidasi di range harga supportnya 5.500, resistennya 6.000. Tektokan aja di hari ini. Jadi hari Senin harus rebound. Kalau Senin dia kembali koreksi, apalagi tutupannya di bawah 5.400, potensi besar ke 5.000 untuk ISAT. Jadi seperti itu aja untuk ISAT. Kalaupun yang mau coba spekulasi buy tapi ini saham downtrend ya besok kalau dia turun tipis saja 2-3% jual aja daripada dibawa ke 5.000. Bisa seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham kedua. Ada Excel yang hari ini kembali terkoreksi 1,08% ke harga 2.740. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini kasar ya mainnya bandar Excel. Saya perkirakan bertahan di atas 3.200 dan 3.000 dipertahankan neckline-nya. Ternyata dijebolnya juga ya. Jadi ya ini bisa dibilang strong downtrend. Memang view dari Maret masih uptrend, tapi kalau ditarik dari Oktober 2021 ini downtrend. Sudah jebol area konsolidasinya, kecuali besok Senin dia kembali ke atas 2.800. Itu bagus menurut saya. Jadi nggak usah lagi pakai gambar-gambar ini, pakai support resisten klasik aja udah bagus nih. Nah ini kan terlihat dia itu konsolidasi di range harga support 2.800, resisten 3.000 dan paling atas 3.200. Jadi kalau mau bagus, Senin harus rebound dan minimal tutup di harga 2.800. Jadi seperti itu aja untuk Excel. Ini saham juga lagi turun, tapi kalau nekat beli ya bisa aja cut loss kalau jebol 2.700. Jadi cut lossnya mentok 2%, dia turun 2% jual aja. Atau membuat low baru di bawah 2.700 jual. Itu nekat aja kalau main di saham downtrend trading. Kalau nggak mau rugi waktu ya harus siap cut loss. Dan cut lossnya itu bisa sering karena namanya trading di saham downtrend. Tapi kalau sudah di titik-titik kritikalnya seperti ini, ya bisa ada pembalikan arah. Lumayan juga kan kalau beli di harga 2.740, kalau di harga 2.800 itu bisa dapat 2%-an. Kalau di hari Senin dapat ya udah TP aja. Kalau dia lewat 2.800 bisa di hold, bisa seperti itu ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing, atur aja bagaimana strateginya. Jadi seperti itu. Excel juga saya sudah cut loss lama ya. Saya beli itu saat di 3.200 buy on support, ternyata jebol ya udah jual. Kalau saya nggak jual tuh bayangin
dari 3.200, saya cut lossnya itu di 3160. Kalau saya nggak pakai cut loss nih, 13% uang saya nggak kemana-mana, loss. Dan ya 50-50 antara mau naik dan turun. Itu saya berapa hari itu, sebulan nggak gerak-gerak uang. Kalau saya tektokin, cut loss dulu, beli saham lain, udah ketutup, mungkin rugi yang 4-5% itu. Nah, itulah bagusnya kalau pakai cut loss. Tapi yang paling penting, Bapak Ibu harus ngerti teknikal, tahu support resisten. Ya udah itu aja dulu. Beli support, jebol support, jual. Beli support, mantul dekat resisten, kalau terlihat nggak mampu naik, jual. Ya 2, 3, 4, 5% udah jual aja. Jadi seperti itu untuk Excel. Langsung saja ke saham ketiga, ada TLKM yang di hari ini ditutup menguat 2,56% ke harga 4.400. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Minggu ini juga terus net buy ya, 3 hari. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TLKM bagus nggak? Bagus selama di atas 4.200. Sekarang juga TLKM itu mempertahankan terus EMA 20-nya. Sempat turun di hari Rabu, tapi Jumat hari ini dia rebound lagi dan bertahan itu di resisten 4.400. Kalau bagus ya harus lanjut. Kalau mau bagus, ini kan candle hammer, jadi ya bisa lanjut untuk minggu depan. Kalau market mendukung ya, targetnya masih sama. Harga tertingginya minggu ini di 4.650. Jadi seperti itu untuk TLKM. Apakah bisa spekulasi buy TLKM? Bisa aja. Pokoknya kalau Bapak Ibu beli ini bisa cicil dulu, kalau dia turun tambah lagi di 4.200 bisa juga ya, karena ini potensi besar kuat menahan harga Telkom ya 4.200. Jadi seperti itu untuk Telkom. Kalau dilihat dari weekly-nya juga bagus ya. Candlenya memang merah ya karena open gap up di hari Senin. Tapi kalau dilihat dari minggu lalu dia naik. Jadi bagus lah ya, 4.450. Minim-minim minggu depan dia tutup di atas itu, confirm double bottom bisa jadi, dan targetnya bisa sampai 4.800. Itu harga tertingginya ya, 4.800. Sangat mungkin TLKM ke 4.800 tahun ini. Jadi seperti itu untuk TLKM. Langsung saja ke saham keempat, ada Friend yang di hari ini ditutup terkoreksi 1,25% ke harga 79. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya, Friend memang di area supportnya 787980 itu area support, dan support selanjutnya itu bisa di 74 ya. Jadi harga sekarang juga harga tanggung ya, kalaupun mau cut loss mepet bisa juga tuh. Pokoknya kalau beli di 79, cut lossnya di 76 bisa. Kalau sampai 74 kan lumayan tuh, dari 76 74 2 poin itu sekitar hampir 3% kan. Jadi out dulu aja, nanti buyback di bawah. Atau kalau Bapak Ibu mau, tunggu aja Friend ini kalau sudah di atas 84 baru buy. Itu lebih konfirmasi karena dia akan breakout trend line downtrendnya ini semenjak Agustus 2021. Nah, saya juga belum ada tertarik beli Friend ya, karena belum ada flow juga. Saya akan perhatikan Friend ini kalau sudah di atas 84 nih aja, biar lebih konfirmasi. Kalau dia di atas sini itu peluang besar bisa lanjut naik dan pembalikan arah. Jadi seperti itu untuk Friend. Langsung saja ke saham kelima, ada Era yang hari ini ditutup menguat 0,9% ke harga 555. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Era lagi bertahan di support neckline-nya 550. Ini dia membentuk 2 lower high dan 2 higher high. Jadi dia nih uptrend, cuman masih pelan ya, dan flow juga belum ke sini. Jadi ya, apakah bisa spek buy? Bisa. Cut loss saja kalau dia turun dari 540, udah nggak usah nunggu sampai 520. Kalau dia jebol 540 jual, jadi cut lossnya sekitar 3% atau 4%. Udah, cut loss targetnya kemana? 575, 580 aja ya, nggak usah 575, 580 nih aja. Ini akan di breakout dia nih, dan kemungkinan minggu depan Era masih akan konsolidasi di range harga supportnya 550, resistennya 580. Jadi Era juga sudah mematahkan trend line downtrend semenjak November 2021 dan dia lagi konsolidasi. Kalau saya lihat konsolidasinya bisa naik ya, yang penting jangan turun dari 540 support terdekatnya. Jadi seperti itu untuk Era. Langsung saja ke saham ke-6, ada Tebik yang hari ini ditutup menguat 0,34% ke harga 2.930. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya.
Secara teknikal, Tebik menurut saya juga kembali menarik karena kenapa? Karena dia mematahkan trendline downtrendnya, sempat gagal waktu itu di Januari ya. Dia turun sampai Februari dia coba naik, 21 Februari gagal turun dan akhirnya breakout dan dia tutup di atas 2.900. Menurut saya ini ada peluang lanjut dan ini ada bullish divergence. Indikatornya naik, MACD-nya harga sahamnya turun. Nah, jadi kalau yang mau coba spekulasi buy di harga sekarang bisa seperti ini risk rewardnya ya, tapi disclaimer on juga. Ya kalau mau konfirmasi sekalian di bawah bisa di sini. Nih, 6,5% aja cut loss-nya, target profitnya 3.200. 9,48%. Jadi risk rewardnya 1:1,5. Bisa seperti itu. Menarik nih untuk Tebik. Sepertinya potensi akan lanjut ke atas ya. Juga volume makin meningkat dan hari ini dia membentuk candle doji dan ekornya cukup panjang ke bawah. Jadi ya menurut saya ini ada buy buyer yang jagain juga. Ya, jadi seperti itu untuk Tebik. Langsung saja ke saham 7. Ada Tower yang hari ini ditutup di harga 1020, menguat 0,49%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower mulai konsolidasi. Ini juga menarik ya. Dan terlihat juga Tower selalu mempertahankan harga supportnya 1000. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli ya nekat aja, tapi yang penting sabar. Cut loss kalau dia jebol 980, udah toleransi 3% dari support, bisa di 970, 975, atur aja. Targetnya kemana? Targetnya ke terdekat 1060, habis itu 1100 dan konfirmasi uptrendnya itu 1100 ya. Kalau dia sudah bergerak di atas 1100, dia di atas EMA 20-nya ini dan EMA 60, garis hitam ini udah lanjut uptrend. Jadi ini dia lagi konsolidasi, semoga aja bertahan dan nggak membuat low baru di bawah 1000. Seperti itu untuk Tower. Langsung saja ke saham terakhir. Ada MTEL yang hari ini juga ditutup terkoreksi 1,28% ke harga 770. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk MTEL ini kalau saya lihat ya ke 765, 760 ini lagi. Ya kalau mau beli ya di area ini. Di 765 sampai 760. Cut loss saja kalau dia jebol 755, bisa di 745. Udah, ini dia lagi konsolidasi. Kalau ditarik trennya dari atas ini, iya, dia sudah mematahkan trendline downtrendnya ini ya. Jadi jangan sampai jebol 750, itu aja kunci MTEL. Cuman MTEL ini pergerakannya lambat. Saham juga baru IPO, ya tergantung profil resiko masing-masing. Kalau sabaran mau di swing trade juga ya silakan. Cuman nawar aja dulu di 760 sampai 765 nih, atau 755 juga bisa. Jebol 740 jual aja. Jadi seperti itu untuk MTEL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang masih bingung membuat trading plan, bingung memilih saham yang berpotensi setiap harinya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader, dan mungkin di bulan April nanti saya akan adakan kelas lagi untuk scalping. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.